Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Dari 260 juta jiwa penduduknya, 230 juta jiwanya berKTP-kan Islam, bertuhankan Allah, dan berkitabkan Al-Quran. Tapi tahukah saudara, jika 65% umat muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Quran, artinya ada 140 juta lebih saudara seiman kita tidak bisa membaca Al-Quran. Sebuah fakta yang memprihatinkan, bukan? Maka tak heran jika setiap hari kita disuguhi tontonan, baik di media sosial ataupun televisi. Informasi itu tak jauh-jauh dari kemiskinan, kriminalitas, perceraian, seks bebas, narkoba, dan kebobrokan lainnya. Ketidakidealan tersebut disebabkan karena umat hari ini sudah terlampau jauh dari manual buku kita, yaitu Al-Quran. Gerakan Sidak, surgakan Indonesia dengan Al-Quran, hadir di tengah kita sebagai solusi dengan opsi bahwa kita harus kembali ke Al-Quran. Gerakan ini memiliki visi mensurgakan Indonesia dengan misi memberantas buta huruf Al-Quran, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, dan membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Sidak bersama kekuatan umat berikhtiar untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut dengan melahirkan berbagai macam program. Dalam memberantas buta huruf Al-Quran, Sidak berjuang dengan metode Thaqifah yang hanya butuh 5 kali pertemuan, insya Allah bisa baca Quran. Alhamdulillah, metode ini terbukti membantu lebih dari 370.000 orang sejak diluncurkan, dan angkanya terus bertambah setiap harinya. Sementara untuk mencetak para penghafal Al-Quran, Sidak mengajak sebanyak-banyaknya orang menghafal dengan metode MIM. Menghafal itu mudah, baik secara online maupun secara offline. Saat ini metode MIM sudah membantu ribuan orang dengan berbagai latar belakang, mulai dari pengusaha, karyawan, anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, bahkan yang sudah berusia senja, semua bisa hafal Al-Quran dengan mudah. Bahkan atas izin Allah, metode ini bukan hanya bisa membantu mereka menghafal ayatnya, tapi juga arti perkata, nomor surat, nomor ayat, halaman, posisi, tadabbur ayat, dan lain-lain. Wa idh najainakum, dan ketika kami menyelamatkan kamu min ali Fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun, yasumunakum su'al adab, dan mereka menimpa kamu dengan siksaan yang berat, yuzabbihuna abna'akum, dan mereka menyembelih anak lelakimu, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak perempuanmu, wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim, dan ini adalah cobaan besar dari Tuhanmu. Itu adalah surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 49, posisi pojok kanan atas, halaman 8. Selain itu, untuk membuat umat kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran, Sidak juga membuat berbagai macam program dakwah sosial berbasis masjid. Di antaranya, Pasar Bahagia, Hadiah untuk Pejuang Nafkah, Quran untuk Indonesia, Sidak Solidarity, Gerakan Infak Beras, Gerakan Infak Protein, Hijrah Box, Santri Bersih Rapi dan Wangi, Wisata Quran Pedalaman, Masjid Makan-Makan, dan banyak lagi program lainnya yang didedikasikan untuk mengajak umat kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran. Saudaraku, percayalah, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan. Malaikat yang jadi wasilah turunnya Al-Quran jadi pemimpin para malaikat, yakni Jibril.
bulan turunnya Al-Quran jadi bulan yang mulia, yakni Ramadan. Malam turunnya Al-Quran jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Manusia yang ditugaskan Allah menyampaikan Al-Quran jadi manusia terbaik di muka bumi, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak cerita dari mereka yang dekat dengan Al-Quran, hari ini hidupnya menjadi jauh lebih baik. Sudah tidak ada waktu untuk berpangku tangan. Umat ini sudah jenuh dengan berbagai keterpurukan. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari semua ini adalah dengan menjalani hidup sesuai dengan yang Allah mau, yang sudah tertulis secara gamblang di dalam kitab suci Al-Quran. Mari surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Setelah azan berkumandang, semua aktivitas berhenti. Dan inilah aktivitas mereka yang dipesankan oleh kiai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang menyegerakan urusan Tuhannya, maka Allah juga akan menyegerakan urusan hambanya. Dan hal ini tercantum dalam Al-Quran, Surah Nur, surah yang ke-24 ayat ke-37. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi terguncang, yaitu hari kiamat. Dan setelah itu mereka melanjutkan Odoj, One Day One Juice, yang merupakan program membaca Al-Quran 2 lembar di setiap setelah sholat 5 waktu. Untuk urusan makan, masjid ini yang sediakan, sehingga akhirnya mereka tak lagi kepusingan untuk urusan perutnya. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Quraisy ayat ke-4, yang artinya memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Setelah makan, mereka melanjutkan aktivitas mengajar serta mengabdi ke masyarakat dan TPA sekitar. Karena masjid dan pondok ini memiliki prinsip, jika ingin ditolong Allah,
maka tolonglah orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menunggukan kedudukanmu." Quran Surah Muhammad ayat ke-7. Kini sudah ada 11 TPA yang diajarkan masjid dan pondok ini untuk masyarakat lokal, dan masih ada pondok-pondok yang ada di luar kota seperti Malang, Solo, Jogja, Bandung, Bogor, dan insya Allah akan tersebar di seluruh Indonesia. Dan ketika waktu sore tiba, semuanya kembali fokus dengan aktivitasnya masing-masing, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan beginilah seharusnya seorang muslim itu menemukan jalan menuju Tuhannya. Masjid ini bukanlah yang terbaik, dan masjid ini masih banyak kurangnya, tetapi sedang belajar menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bergerak. Bagaimana ujung dari perjalanan kita meninggalkan karya terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena bukan kantor yang dinilai Allah, bukan perusahaan yang Allah nilai, tetapi peradaban besar yang dimulai dari masjid yang akan terus mengalir walaupun usia telah berakhir.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah udah ramai banget nih ya. Oke, teman-teman semua, malam ini kembali kita mengikuti mengadakan sebuah kajian rutin dari Sidak ya, kantin Sidak, kajian rutin Sidak yang pada kesempatan malam ini saya diamankan untuk sharing bareng teman-teman semua nih ya. Oke, teman-teman semua, saya pengen cek dulu di kolom Recording komentar. in Ini progress. hadir dari kota mana aja nih, kalau boleh tahu. Boleh absen dulu di kolom chat. Oke, ada yang dari Jakarta, Bandung, saya dari Bandung, teman-teman. Ada yang dari Lampung, wah, Masya Allah ya. Medan, ada yang luar negeri gak? Ini suka ada dari Jepang mungkin ya. Bekasi, Bekasi mah planet. Depok ya, Masya Allah ya, Banda Aceh. Wah, luar biasa ya, ini berkah online, teman-teman bisa menjangkau banyak kota di Indonesia. Dan malam ini kita bisa bertemu lagi lewat kanal Zoom seperti ini ya. Oke, dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi prima, dan Allah udah kasih kelapangan berupa kesehatan dan juga kesempatan buat Anda untuk hadir di kajian rutin Sidak di malam ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan juga, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh komen juga, kasih feedback. Jelas, kalau jelas ya. Oke, izin off, Ustadz, silakan. Kalau misalkan teman-teman pengen off, gak apa-apa. Mungkin ada yang sudah berada di kamar ya, atau mungkin sedang nyuruhin anaknya, silahkan ya, sambil aja ya, gak apa-apa. Tapi yang pasti silakan nanti catat apa yang memang perlu dicatat, walaupun mungkin hanya sekedar satu insight berharga gitu ya. Yang mahal dari sebuah sharing atau kajian adalah bagaimana kita sama Allah dikasih kesempatan berupa kesempatan, ya, rezeki berupa kesempatan gitu. Satu poin penting kalau kita bisa praktekkan bisa menjadi ledakan luar biasa untuk kita ke depannya, insya Allah ya. Oke, sebelumnya juga saya pengen nanya, siapa di sini yang sudah pernah ikutan kantin Sidak sebelumnya? Katakan saya yang sudah pernah ikutan program kantin Sidak sebelumnya. Saya, Masya Allah ya, berarti udah rutin ya. Oke, ada 560 orang yang malam ini hadir untuk kita sama-sama belajar tentang, pastinya adalah untuk bisa meningkatkan keimanan kita kembali dan menjadi lebih baik lagi, insya Allah ya. Tadi ya, testimoni-testimoni yang sudah diputar sama tim dari Sidak, Masya Allah membuat kita akhirnya gemetar untuk terus berkarya dan juga memberikan kontribusi terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana juga teman-teman saya yakin tahu, sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu ya. Tadi Pondok Ismu Yahya menjadi salah satu inisiator bagaimana kita di sana. Waktu itu saya sempat ke Pontianak ya, kita diajak ngobrol banyak di sana, keliling-keliling. Dan Masya Allah ya, orang-orangnya juga soleh-soleh ya, soleh-soleha, dan kebiasaan habitnya juga luar biasa gitu. Nah, dan di sana juga ada banyak kebiasaan yang bisa kita tiru, dari mulai setelah sholat baca Quran gitu ya, menghafalkan ayat-ayat, murojaah dan seterusnya. Walaupun tadi di sana juga prosesnya nggak langsung perfect kondisi langsung bangunannya besar ya, tapi bertahap. Nah, makanya kenapa peluang-peluang juga kita share ke teman-teman untuk misalkan nanti kalau pengen ikutan untuk berinfak ataupun berwakaf ya. Saya sebagai seorang pengusaha, kawan-kawan, everyday-nya itu banyak pengusaha juga yang punya mimpi untuk bisa bangun yang namanya passive income ya. Saya nggak tahu nih, siapa di sini yang pengusaha? Boleh share siapa yang pengusaha? Usaha apa? Atau mungkin sama dengan saya? Ada yang jadi pengusaha juga? Saya Kang misalkan ya. Bakso, wah, jualan bakso ya. Yang lain ada? Nah, pengusaha itu biasanya mereka memimpikan kondisi yang paling ideal di mana income-nya terus naik ya. Supaya bisa apa? Supaya bisa bersedekah ataupun berzakat, berinfak dan wakaf gitu ya. Nah, yang kadang lupa adalah kita sebagai seorang pengusaha menargetkan terlalu besar tentang passive income-nya ya. Tapi lupa untuk menargetkan tentang poin-poin pasif pahalanya. Saya ulang ya. Banyak di antara kita pengusaha itu yang mereka menargetkan tentang besaran penghasilannya berupa passive income. Passive income adalah income yang didapatkan secara pasif karena sistem dan tim yang bekerja untuk dia gitu ya. Tapi lupa menargetkan berapa besaran pasif pahalanya. Pertanyaan muncul, apa itu pasif pahala, Kang? Pasif pahala adalah tentang bagaimana kita berbuat kebaikan, yang kebaikannya itu bisa terus datang ke kita walaupun kita sudah tiada. Ulang ya. Pasif pahala adalah bagaimana kita membuat sebuah kebaikan, amal soleh gitu ya, yang ketika kebaikan tersebut terus dilakukan, walaupun kita sudah tiada, tapi itu akan terus ada kebaikannya. Nah, bahasa lainnya, gampangnya adalah wakaf. Maka kita juga sering dengar manusia gitu ya, anak Adam ketika meninggal, semua amalannya terputus, kecuali 3 hal kan. Anak yang soleh gitu ya, mendoakan gitu ya, dan ilmu yang dimanfaatkan darinya bermanfaat, dan sedekah
jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah sedekah yang jariyah. Ada jariyah itu adalah berarti berkelanjutan. Bahasanya adalah wakaf gitu ya. Nah, maka teman-teman semua, saya pribadi punya tagline di sebuah narasi, ya mari perbanyak wakaf ya sebelum wafat gitu ya. Perbanyak wakaf sebelum wafat gitu ya. Boleh ditulis perbanyak wakaf sebelum wafat gitu ya. Baju saya ini yang saya pakai di dalam kaosnya adalah baju tentang kematian ya. Bagaimana kita diingatkan terus setiap harinya bahwa yang namanya kematian itu adalah nomor cabut ya, bukan nomor urut ya. Saya punya kawan waktu itu 2016 saya sakit teman-teman. Kondisinya GBS, Guillain-Barré syndrome, dan ngalamin kondisi antara hidup dan mati lah ya jatuhnya. Tapi alhamdulillah qadarullah 2 bulan setelahnya, 52 hari setelah sakit itu saya bisa pulang walaupun dalam kondisi cuma duduk gini doang, walaupun nggak bisa ngomong ya itu belum bisa lagi, tangan juga bisa digerakkan gitu ya. Tapi yang Masya Allah ketika itu adalah kuasa Allah ya. Saya buka handphone dan di handphone itu ada orang yang memang namanya saya kenal di salah satu grup WhatsApp. Apa itu? Bunyinya ya jelas. Di situ ada sebuah kesedihan karena dimulai dengan kata-kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia sahabat kita bersama Muhammad Fauzi Sabana, ketika kita masih ingat ya. Nah, beliau ini adalah orang sahabat saya waktu kuliah di kampus, dalam kondisi masih muda ya, sakitnya pun gak lama, tapi sama Allah ya dicabut duluan. Usianya waktu itu masih berarti berapa? 25 atau 26 ya. Nah, sementara saya pribadi waktu itu yang kata dokter tuh udah untuk hidup dan mati gitu, tapi sama Allah ditakdirkan hidup kembali. Maka apa pesan berharganya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, termasuk buat saya pribadi gitu ya. Ayo perbanyak wakaf ya, perbanyak sedekah, perbanyak infak ya. Karena kita nggak pernah tahu matinya kita kapan ya, dan kita nggak pernah tahu juga amalan mana yang membuat kita akhirnya menjadi pemberat timbangan di akhirat nanti untuk masuk ke surganya Allah, dapetin rahmatnya Allah gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama untuk melakukan yang terbaik setiap harinya. Bisa tiap pagi, siang ataupun malam. Ya, bahkan teman-teman kalau misalkan pengen berwakaf, nah ini saya ada peluang juga nih buat teman-teman semua. Siapa di sini yang pengen berwakaf, teman-teman boleh angkatan katakan saya. Berwakaf, tapi wakafnya juga dibebaskan, tergantung kemampuan Anda. Saya nggak akan patok berapa angkanya, silakan aja sesuaikan. Nah, saya ingin nge-share sebuah link di kolom chat gitu ya. Nanti boleh teman-teman klik ya. Ini adalah salah satu program dari Sidak, di mana judulnya adalah Bedah Pondok Menghafal Quran. Bayangkan kita membantu para santri-santri gitu ya, terus juga penghafal Quran ya, untuk hidup layak lah ya, berkah ngalah berkah orang sudah bilang ya. Nah, itu ya, linknya udah saya share di kolom chat. Boleh diklik teman-teman. Sebelum mulai ya, ini sebelum mulai ya teman-teman ya. Saya mengajak teman-teman sebelum mulai kita mulai dengan kebaikan, dengan berbagi kebahagiaan, support gerakan Sidak ini gitu ya. Nah, ini saya coba buka. Akan masuk, ketika dibuka akan masuk ke sini. Bedah Pondok Penghafal Quran. Jadi kita sedang proses pembangunan ya, di Pontianak sana. Kalau misalkan teman-teman pengen support ya fasilitas Pondok Penghafal Quran ini, silakan. Nah, ini ada tulisan donasi sekarang, wakaf ya teman-teman ya. Klik aja donasi sekarang. Boleh sambil megang handphone, megang tablet ataupun laptopnya sambil santai. Ya lagi-lagi ya, kebaikan tidak bisa ditunda. Saran saya jangan ditunda karena kita tidak pernah tahu ya. Jangan ditunda nanti baru lupa ya. Yang nanti baru mati ya. Donasi sekarang ya. Nanti akan masuk ke halaman ini. Ini boleh dipilih sesuaikan dengan kondisi aja. Kalau ada 1 juta ya 1 juta, silakan wakafnya. Sama 1 juta nggak ada, sama adanya misalnya 100.000, ya udah. Nah, ini transfer pakai bank mana? Lanjutkan pembayaran. Gitu ya. Nanti selama proses sharing malam ini ya, kita akan pantau berapa banyak di antara kawan-kawan semua yang akhirnya nanti bergerak. Nah, ini saya coba foto dulu ya. Ada 284 orang belum kita lakukan Zoominar. Nah, malam nanti di akhir saya pengen banyak di antara teman-teman yang melakukan donasi gitu ya, dengan akad wakaf tadi untuk support bedah Pondok Menghafal Al-Quran ini. Kalau Anda pengen melakukan sekarang, saya kasih waktu monggo ya, sambil kita nunggu teman-teman yang lainnya lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk nunda, karena pada dasarnya kita diberikan kesempatan untuk
bagi saat ini juga ya. Sudah? Saya kasih waktu ya 30 detik. Bedah Pondok Penghafal Quran ada 284 donatur sebelum kita live malam ini ya. Insya Allah nanti berapapun angkanya sekali lagi, ini bukan tentang saya, bukan tentang Anda juga sebenarnya ya. Bukan tentang mereka, sorry, ya, tapi tentang bagaimana Anda bisa membuat bekal terbaik di akhirat nanti ya. Amalsoleh.com ini menjadi platform yang juga mudah untuk dipakai teman-teman. Jadi dari saudara-saudara kita, dari kawan-kawan kita. Jadi insya Allah buat Anda yang sering melakukan sebuah donasi atau wakaf atau infak, sudah terbiasa ya. Boleh kasih tahu saya di kolom chat kalau yang sudah komen dan. Berapapun ya, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, juta, boleh. Sudah? Oke, kita mulai kajian malam ini, ya, sharing malam ini dengan berbagi. Berbagi apa? Berbagi kebahagiaan tentunya ya. Masya Allah. Tim gercep ya. Don, sudah. Oke, sambil nunggu aja ya, sambil teman-teman lakukan, kita akan mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabi ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan bi ayatil ukhra subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'nahu bi haqiqatil murad. Amma ba'd. Ya teman-teman semua, alhamdulillah di malam ini sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ya, untuk kembali bisa duduk bareng ya di kanal Zoom ini untuk sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di luar sana kawan-kawan banyak sebuah komunitas yang mereka berkumpul yang di dalamnya membicarakan banyak hal gitu ya. Tapi kadang tidak dikembalikan kepada Al-Qur'an ya. Malam ini, Zoom malam ini kita dibuka dengan video bagaimana kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sedang berjuang untuk belajar gitu ya di dalam sebuah masjid, pondok gitu ya. Luar biasa hafalannya gitu ya. Saya pribadi dulu kawan-kawan, saya mau mulai cerita, saya dulu pesantren juga ya. Walaupun tidak banyak orang tahu gitu ya. Saya pesantren dulu merasakan betul 3 tahun, walaupun 3 tahun ya, nggak nyampe 6 tahun ataupun berpuluh-puluh tahun. Bagaimana merasakan suasana di pesantren luar biasa ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu benar-benar terjadwal ya. Hafalannya, murojaahnya, belajarnya, bahkan sistem di sana membuat kita jadi terus bertumbuh gitu ya. Nah, ini pula semangat yang pengen kita bagikan ke kawan-kawan semua dalam kantin sidak ini ya. Di luar sana orang-orang yang pengen ya untuk anaknya hafal Quran. Saya mau nanya dulu di sini. Siapa di sini yang sudah punya anak? Boleh angkat tangan? Katakan saya, boleh di kolom chat. Atau angkat tangan hashtag nggak boleh. Oh, nikah kan? Udah iya tukang. Anak. Nah, berikutnya adalah siapa hafal Quran? Saya panjang ya. Kita doa ya sama-sama anak-anak menjadi pejuang Quran, hafal Quran, dan orang-orang yang memang senantiasa mengamalkan Quran dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, yang menarik adalah ada sebuah cerita. Suatu ketika saya mentoring halakoh gitu ya, Liko, dengan salah satu guru saya, dan beliau berkata bahwa dalam Islam ini tidak ada anjuran secara letelak gitu ya dalam Al-Quran ataupun gitu ya untuk cepat-cepatan hafal Quran ya. Perintahnya adalah tentang menjaga Quran, mengamalkan Quran, menghafalkan itu, tapi tidak ada cepat-cepatannya gitu ya. Nah, yang menarik adalah ya bilangkan anaknya, nak, ayo hafal Qurannya. Memang kenapa Bi? Kenapa kok banget aku hafal Quran? Nah, jawaban bapaknya adalah Yusuf, berat ya. Kamu bisa buat ya. Sekali lagi dia jawab bahwa supaya nanti pada saat di akhirat kamu bisa ngasih mahkota buat Abi. Lantas anak ini dengan polos dan spontannya bertanya kepada abinya, terus nanti kalau misalkan di akhirat yang ngasih mahkota buat nenek dan kakek siapa? Sudah paham ya maksudnya? Kebanyakan di antara kita kawan-kawan pengen banget anak kita menghafalkan Al-Quran ya. Pengen anak kita ada seorang hafiz Quran, penjaga Al-Quran ya. Terus juga dekat dengan Al-Quran. Tapi kita seringkali lupa kitanya sendiri jauh dari Al-Quran. Nah, keseriusan Anda untuk hadir di malam ini dalam kantin sidak dari pekan ke pekan,
Setidaknya itu menunjukkan bahwa aku serius gitu ya, pengen dekat Al-Qur'an, pengen ngamalin apa-apa yang di dalam Al-Qur'an ya, pengen mempraktikkan dalam kehidupan. Itu adalah bukti keseriusannya. Karena bagaimanapun juga ya, tidak cukup hanya sekedar niat. Kita harus ada realisasinya di lapangan gitu ya. Berarti action-nya gitu. Nah, malam ini kawan-kawan, kita akan bawakan sebuah topik yang dimana topik ini juga sangat kental dibahas dalam Al-Quran. Cuman memang istilahnya aja kita bikin berbeda supaya teman-teman nanti gampang ingat ya. Topiknya adalah tentang detonator kebaikan. Sekali lagi, detonator kebaikan. Apa itu detonator kebaikan, Kang? Saya mulai dengan cerita mungkin ya. 2012 pada saat saya bangkrut kawan-kawan, saya blank mau ngapain. Mungkin, nah ini juga ada beberapa di antara Anda yang chat saya tuh lewat Japri di Zoom ya. Kang kalau punya utang gimana gitu ya. Sama, dulu juga saya merasakan apa yang Anda rasakan. Saya bingung, ya, saya pusing, saya frustasi, saya stres gitu ya. Sampai akhirnya saya ketemu dalam sebuah seminar, sebuah tempat yang di sana saya bertanya kepada guru saya, seakan-akan saya protes sebenarnya lebih pada tepatnya ngeluh gitu ya. Pak, gimana nih ya, aku pusing, utang miliaran, dan saya ditipu sama teman saya. Padahal salah saya apa gitu. Nah di situ guru saya bilang, nah kesalahannya Mas Dewa adalah justru karena nggak tahu kesalahannya apa. Kesalahan terbesar manusia kan gitu tuh ya. Ketika kita gak nyadar kesalahan kita apa, itu kesalahan terbesar. Oh tapi kan saya memang ditipu, bisa ngeles terus. Ya itulah makanya. Gak mungkin sesuatu terjadi kecuali atas izinnya kan. Nah, mungkin keteledorannya gitu ya. Oke. Akhirnya di situ saya minta solusi. Pak, apa dong solusinya? Supaya saya bisa keluar dari masalah ini. Supaya saya bisa keluar dari permasalahan hutang ini, besar nilainya, dan bisa hidup dengan bahagia, tenang seperti orang biasa gitu ya. Lantas jawaban dari guru saya ini adalah membuat saya akhirnya rada gak masuk akal waktu itu ya. Karena jawabannya gini, yaudah gini aja Mas Dewa, kalau Mas Dewa pengen hidupnya dimudahkan sama Allah, ditolong sama Allah gitu ya, maka mudahkan hidup orang lain. Tolonglah kehidupan orang, bantu orang lain. Spontan ketika itu, saat mendengar demikian, saya rada protes. Apa yang buat saya protes? Yang membuat saya protes adalah karena kondisi itu adalah kondisi lagi susah. Jadi kondisi lagi susah disuruh sedekah gitu ya. Duitnya dari mana Pak? Gitu ya. Itu spontaneousnya orang yang memang nggak ada kan, wajar lah gitu ya. Tapi lagi-lagi guru saya bilang, justru di situ Dewa, gitu ya. Justru di situ Mas Dewa. Kalau kita sekarang masih punya sesuatu, masih punya harta, jabatan, mobil, motor, rumah, kita masih mengandalkan itu sebagai pegangan kita, ya. Bergantung pada itu, ilahnya itu loh, bergantung pada itu, berhala kita dalam tanda kutip gitu ya. Tapi ketika justru Mas Dewa gak punya apa-apa, tidak ada lagi tempat bergantung kecuali memang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah keluar tuh, kita boleh kehilangan semua harta kita boleh kehilangan seluruh jabatan kita, bahkan boleh kehilangan teman. Satu yang gak boleh hilang, apa itu? Keimanan kita sama Allah. Nah, saat itu saya mulai tersadar, yes betul. Karena pada dasarnya kehidupan ini akan selalu ada ujian di dalamnya, ya. Tapi sebuah keyakinan yang selalu juga ditanamkan dalam diri kita bahwa ujian datang hanya untuk mereka yang mampu menyelesaikan, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu ya. Tapi sampai kapan kan gitu ya? Allah pun sampaikan juga dalam Al-Qur'an dalam ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, gitu ya. Dua kali bahkan. Dan seterusnya. Keywordnya ketika itu kawan-kawan, keywordnya adalah bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Coba tuliskan ulang di kolom chat ya, supaya ingat. Tuliskan, ketik. Bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Boleh tulis? Bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Maka kuncinya, ini kunci nih ya, ini sebuah password ibaratnya nih ya, kode gitu ya. Kalau kita pengen dibantu sama Allah, kalau kita pengen dimudahkan sama Allah, kalau kita pengen lepas dari segala jeratan, himpitan, apapun permasalahan, ya, maka tugas kita adalah mudahkan hidup orang lain, bantu kehidupan orang lain. Ya. Nah ini poinnya. Jadi keyword malam ini dalam detonator kebaikan adalah kita ya perlu banyak-banyak membantu orang. Nah menariknya adalah kenapa namanya detonator? Ya, Masya Allah ya. Ini cepat ingat, bantu orang dahulu dibantu Allah. Kemudian izin
saya link lagi yang tadi. Nah, kawan-kawan, kalau lihat ada sebuah, nah ini kan diambil. Jadi waktu saya nulis buku berjudul Detonator Kebaikan, saya sempat gitu ya. Jadi detonator tuh yang orang tahu apa sih gitu ya. Ternyata detonator adalah sebuah hulu ledak, alat yang memang membuat itu bisa memberi ledakan. Nah, itu sebuah detonator gitu ya. Nah, kenapa disebutnya detonator kebaikan? Nah, tadi kalau misalkan teman-teman lihat ledakan bom yang ledakan kemana-mana besar efeknya, tapi sesungguhnya itu dipicu oleh satu alat yang memang bentuknya sangat kecil. Itulah detonator. Ya, dapat menyebabkan terjadinya ledakan. Itu sebuah detonator. Ya, itu meledakkan bom. Itulah detonator, gitu ya. Terjadinya ledak, itulah detonator, alat picu peledakan dan hulu ledak. Ya. Nah, apa poinnya di sini kawan-kawan semua? Saya sekarang kawan-kawan, sejak dulu sih tepatnya ya, menarasikan untuk sedekah brutal. Apa itu sedekah brutal? Sedekah ya yang memang nominalnya besar, pada saat ngeluarin, aduh gimana ya, gitu kan. Nah itu sedekah brutal. Ya. Tapi gitu ya, ada beberapa di antara mereka yang resisten ataupun menolak, gitu kan. Ya iyalah enak kalau udah kaya nggak bisa sedekah brutal. Padahal justru ya, itulah sesungguhnya nah, sampai kita termasuk orang yang munafik. Anda bisa buka 75 kita sama Allah, terus dikasih ke lapangan sama Allah itu dia ingkar, dia munafik, ngomongnya nanti bakal sedekah, nyatanya tidak gitu ya. Nah di sini kawan-kawan, ternyata nggak harus melakukan sedekah brutal tuh bisa mendapatkan kebaikan. Nah itu poin, sekali lagi ya, nggak harus melakukan sedekah brutal untuk mendapatkan kebaikan dan menjalarnya kebaikan. Nah kita cukup jadi hulu ledaknya saja, jadi detonatornya saja ya, yang bisa akhirnya membuat orang lain tergerak banyak gitu. Ya, makanya kenapa dalam buku yang saya tulis berjudul Melawan Kemustahilan, ya, buku yang saya tulis waktu itu selepas saya menyelesaikan utang saya, ini bab 3 itu adalah detonator kebaikan. Di momen ketika saya berjuang untuk melunasin utang, itu saya baik. Ya, waktu itu saya ingat, berapa Kang? Mungkin Anda juga nanya gitu ya, Kang saya lagi gak ada duit gimana? Nah, ini dapat golongan teman-teman. Ya. Manusia nih ya. Satu adalah orang yang punya ilmu, punya harta, itu yang pertama. Ini tentu baik gitu ya, sebaik-baiknya orang. Yang kedua, yang punya ya, tapi nggak punya ilmu. Ini yang kedua ya. Ya, orang yang punya nggak punya harta. Ya. Yang keempat, yang nggak punya ilmu. Golongan ini min ketiga. Apa itu? Min ilmu yang bilang ya. Itu apa yang salah lakukan? Karena saya bangkrut ya, dan saya punya pengalaman di situ bangkrutan saya. Nggak mau orang akhirnya mengalami apa gitu ya. Saya tuangkan aja dalam bentuk kulit. Nah, mungkin zamannya tuh ya. Sesuatu itu. Dari broadcast. Broadcast messenger. Tapi akhirnya ternyata orang lain tergerak, tersadar. Ya. Bahkan saya ketika bertemu orang membaca, ya, bercerita di waktu itu di Sukabumi saat masih Sukabumi. Makasih banyak ya. Siapaan sih bilang? Ya bukunya balik ke titik. Padahal balik ke titik nol dulu kan saya tulis. Tapi buku yang oleh sahabat sih itu Harto. Tapi dia bercerita, iya saya soal itu hasil buku. Sekarang udah hijrah dan saya waktu beli bukunya, taunya itu taunya dari Kang Karna waktu itu ngeliat posta gitu ya. Terus akhirnya saya follow Mas Dr. Sugiharto, semua satu hari bahas tentang buku gitu ya. Dan akhirnya saya beli gitu. Dan sekarang saya hijrah. Padahal dulunya adalah aktivis riba gitu. Karena dia bekerja dalam sebuah lembaga ribawi gitu. Tapi sekarang udah hijrah luar biasa dan punya perusahaan. Ya. Nah,
Waktu itu kawan-kawan, apa yang membuat saya akhirnya bahagia atau senang? Ketika saya diceritakan bahwa ternyata permulaan itu dari saya gitu, ya, dari follow akun saya, juga nge-share tulisan, customer journey kalau marketing namanya customer journey, ngelewatin saya itu. Akhirnya dia hijrah gitu ya, dengan sebuah perkataan Allah, la khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi, menunjukkan kebaikan dan serupa seperti rezekinya. Nah, ini adalah sebuah prinsip penting kalau misalkan kita pengen jadi sebuah kebaikan, nggak harus yang gede-gede, ya. Nah, dalam sebuah buku, ya mungkin share juga, mungkin 4 yang bisa dibagi semua. Ya, kita pengen ya jadi bagian dari perubahan, pengen hidup yang baik ya. Nah, ini ya, ini terkebaikan saya tulis sekitar tahun saya lupa gitu ya. Nah, saya menuliskan 30 inspirasi kehidupan yang mereka supaya bisa menjadi dasar. Nama 4 ya. Sama teman-teman. Prinsipnya dulu ya sebelum ngomongin tentang kebaikan. Jangan nunggu hebat baru berbuat. Saya ulang ya. Jangan nunggu hebat baru berbuat, tapi berbuatlah. Maka kita akan catat ya. Hebat baru berbuat, tapi berbuatlah, kita akan jadi hebat ya. Apa artinya? Beda. Limiting belief. Limit adalah sebuah belief yang untuk bertumbuh gitu ya. Gak ahli Kang. Aku mah gak paham Kang. Aku mah kan bukan ahlinya gitu ya. Aku mah gak ngerti. Sehingga tidak berbagi gitu. Aku mah tidak kaya Kang. Tidak berbagi gitu ya. Makanya kenapa kita punya sebuah komunitas yang sedang kita bangun juga, namanya Muslimin Club. Saya bilang ke teman-teman Muslimin Dev Foundation, orang-orang yang ada bukan orang yang yang kaya banget gitu, enggak. Tapi mereka adalah orang-orang yang peduli, yang ingin berbagi, saya bilang. Ya. Karena definisi kaya adalah orang yang memang punya duit sekian, yang angkanya miliaran, bakal masuk nasabah Perwiti di bank-bank gitu. Ini kan kagak semua. Nah, maka poinnya adalah berbagi aja, jangan nunggu hebat, jangan nunggu kaya, jangan nunggu sukses gitu. Berbagi saja, konsepnya dibalik, reverse gitu. Ya. Nah, satu teman-teman yang bisa kita lakukan yang sangat mudah adalah namanya adalah mendoakan orang. Jadi nomor 1 nih ya, activity apa dan tanda kebaikan apa yang bisa kita lakukan agar ini nanti menjadi sebuah kebaikan buat kita gitu ya. Dan bisa nebar ke teman-teman yang lain. Apa itu? Mendoakan orang lain. Itu nomor 1. Boleh dicatat dan bisa nanti dipraktekkan. Gini teman-teman. Suatu ketika saya diamanai untuk ngisi mentoring di sebuah perusahaan ya. Di mana perusahaan ini waktu itu omsetnya masih di angka 5 miliaran ya. Dan kita pengen bantu agar tembus di angka ratusan M gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan ketika itu, ketika membina pasukannya, itu menciptakan sebuah culture, value, ya. Di mana salah satu habitnya di dalamnya adalah kita harus saling mendoakan. Maka saya bilang ke distributor, kalau kamu sekarang distributor, maka silakan cari tahu apa yang sekiranya yang diinginkan oleh agen kamu, apa yang diinginkan oleh reseller kamu, ya. Mari kita doakan mereka, sebut mereka dalam doa kita. Namanya itu, ya. Nah, maka habitnya adalah setiap sholat, pada sholat gitu ya, malam hari kita berdoa gitu ya, dan mendoakan mereka. Kenapa begitu kawan-kawan semua? Karena pada dasarnya kebaikan yang kita bagikan pada saat yang kita doakan gitu ya, kebaikan yang kita doakan itu akan baik lagi ke kita. Maka ada sebuah catatan penting yang juga saya sering sampaikan ke teman-teman semua gitu ya. Jika kita tak punya harta untuk berbagi gitu ya, maka kita masih punya kata untuk berdoa. Saya ulang ya. Jika kita tidak punya harta untuk berbagi, maka kita masih punya kata untuk berdoa. Ya maka berdoalah. Ya. Saya sering bikin postingan di Instagram, di Facebook, tentang ya Allah, jadikanlah orang-orang yang baca postingan ini adalah orang-orang yang mudah berzakat, berinfak, bersedekah, ya, dan berwakaf. Amin. Itu. Sampaikan doa-doa positif itu. Nanti akan balik lagi tuh ke kita tuh. Doakan juga mungkin ya Allah ya Rabb, semoga siapapun yang nonton webinar itu ya, yang kalau hapuskan seluruh-luruhnya, kalau mereka masih punya utang, lapangkan rezekinya, berkah. Bahkan gitu ya. Hal-hal sederhana seperti itu kawan-kawan. Ya. Karena tadi
pada saat kita mendoakan kebaikan, bagi doanya kebaikan sendiri gitu. Nah, hadis dari hadis gitu ya, di mana bunyinya adalah, saya coba bacakan, tidak ada pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, ya, sesama muslim tanpa sebabnya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagi juga kebaikan yang sama. Ya, simple teman-teman, doa doang. Jadi malam ini kita sama-sama berdoa gitu ya, A B C D E, nah itu silakan. Termasuk saya mendoakan terbaik buat siapapun Anda yang malam ini nyimak lewat kantin sidak ini, yang mungkin sekarang hidupnya sedang sulit ya. Semoga kan yang sedang ya Allah yang petunjuk, yang tadi berinfak Allah balas ya, berikan balasan yang tepat ya. Masya Allah ya. Kenapa? Karena itulah yang akan balik kepada kita. Cek linknya di kolom chat ya teman-teman ya. Wah, Masya Allah ya. Ini Anda tim gercep luar biasa ya. Tadi ada 200 terus 84, sekarang 42 kalkulator dulu. 424 284. Ada 140 orang yang sudah melakukan wakaf di malam ini ya. Masya Allah. Semoga siapapun sekali lagi yang berwakaf malam ini ya, untuk support pondok penghafal Quran ya, Allah mudahkan, limpahkan, Allah cahaya kehidupannya gitu ya, terangi langkah-langkahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, itulah yang pertama. Jadi simple banget. Berdoa dan mendoakan orang lain. Cerita yang kedua kawan. Saya tadi ya, kalau ditanya kayak misalkan waktu kemarin hajian gitu ya, banyak ada yang nanya gitu. Kang Dewa doanya apa gitu ya. Jujur apa ya? Ya doa apa ya gitu. Saya juga suka bingung jawabnya gitu. Maka doa saya fokus pada 3. Ya. Pertama adalah maghfirah itu ampunan. Kedua adalah rahmah itu adalah rahmat. Ya. Ketiga adalah mahabbah itu kecintaan. Maghfirah kenapa penting? Karena Allah kalau udah ngampuni kita, ya apapun dikasih. Bahkan sebelum kita minta, Allah kasih. Sering nggak ada ngalamin kondisi belum minta gitu ya sama Allah tuh ya, masih gertek hati doang, udah langsung ada. Itu ciri-ciri orang yang dapat maghfirah tuh. Ya. Makanya kita kudu sering minta ampun sama Allah. Ya, kudu segera mungkin. Dalilnya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah menuju ampunanmu. Ini nomor 1 itu maghfirah. Kedua apa, Kang? Yang kedua adalah kita minta rahmat. Kenapa begitu? Karena kawan-kawan semua ya, kita itu nanti masuk surganya enggaknya kita di akhirat itu ya. Bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah. Artinya apa? Kita harus benar-benar request gitu ya, memohon pada Allah agar Allah itu ngasih rahmat ke kita semua. Yang kedua. Yang ketiga adalah mahabbah, rasa cinta. Ya sama kayak kita cinta sama orang lah ya, gitu ya. Apapun yang diminta gitu kan, selama kita bisa kasih ya kita kasih kan. Nah, apa ini Allah ya. Nah, udah kalau udah kasih mahabbah, ya udah. Pokoknya mau kasih sayang itu luar biasa ngucur gitu. Nah, di antara 3 tadi kawan-kawan, itu yang kita coba terus angkat ya, menengadahkan tangan. Tapi yang menarik adalah salah satu hal yang memang diajarkan oleh guru-guru saya adalah ketika itu, sampai sekarang juga coba kita praktekkan, dibandingkan sekedar mendoakan diri sendiri, berdoa untuk diri sendiri gitu ya, mending kita doakan orang lain. Ya, saya pernah waktu itu ada seorang kawan yang juga ini saya sering ceritakan, yang sama dokter sudah divonis mandul, tanda kutip ya, tidak bisa hamil dari berbagai dokter. Ya. Bisa bayangkan semua dokter bilang gak bisa. Ya. Tapi lagi-lagi ikhtiar bumi dan langit terus dilakukan, sampai akhirnya insem dan segala macam tetap gak bisa, sampai dia tanda kutip gitu ya, hampir nyerah dan bilang saat itu, Kang kayaknya saya harus bayi tabung. Gitu. Wah, yang penting sudah ikhtiar kan gitu ya, tawakal berpolan gitu. Ketika itu saya bilang ke dia gitu ya, kita umroh dulu yuk, kita umroh dulu nih ke Baitullah gitu ya, kita doa langsung di sana dah, kita sujud depan Ka'bah, ya kita doa di Raudah gitu ya, yuk capcus berangkat Desember. Nah waktu itu kawan-kawan ada sebuah kejadian yang buat saya akhirnya nggak terlupa gitu ya.
Kejadiannya apa? Kejadian di saat sebelum saya meninggalkan Masjidil Haram, ada orang yang ngechat WA saya, ngechat WA, ya, Assalamualaikum, gitu ya, Waalaikumsalam. Dan namanya ini, ya Anda tahu lah ya, kalau orang lama nggak ngechat tiba-tiba mau ngapain kira-kira. Ya betul ya, minjem duit ya. Itu yang terjadi waktu itu. Minjam uang, yang membuat saya akhirnya waktu itu nggak, apa ya, rada jelek di hati itu bukan soal tentang minjem uangnya, ya. Tapi yang ngechat saya itu adalah orang yang dulunya waktu saya bangkrut, orang yang bisa dikatakan nekan-nekan kita, nagih-nagih brutal gitu ya. Bahkan nama baik orang tua kita juga dicemarkan gitu ya. Coba Anda bayangkan kalau Anda jadi saya gimana tuh. Orang yang dulunya menghinakan Anda, ya. Orang yang dulunya tuh mencaci maki Anda tiba-tiba ngechat ke Anda pinjam duit. Tapi di titik itulah kawan-kawan saya merasa bahwa oke, mungkin ini jawaban dari doa saya. Ya, doa saya adalah ketika itu, ya Allah tunjukin apa kek itu ya, sekiranya sebelum pulang ini punya sesuatu yang berkesan yang bisa diceritakan ke teman-teman Indonesia gitu. Ya udah, akhirnya saya buka M-Banking ketika itu karena saya bawa handphone. Nah, dia minta waktu itu bantuan 40 juta. Ya udah transfer spread. Ya, nih, udahlah, gak usah diganti. Ini ngasih aja lah, ini 40 juta spread gitu ya. Nah, entah kenapa waktu itu spontan. Doa saya adalah bukan mendoakan diri saya. Doa saya adalah mendoakan kawan saya yang tadi, yang dia itu umroh bareng keluarganya, yang dokter teman-temannya udah vonis kayaknya nggak bisa hamil gitu ya. Saya doa sama Allah, ya Allah, Kau mengetahui apa yang ada dalam hati ini gitu ya. Sahabat hamba gitu ya, namanya sini, pengen banget punya keturunan dan tidak ada yang tidak mungkin kecuali Kau mungkinkan, kun fayakun, berikan. Nah, itu doanya gitulah kurang lebih. Bek. Beres tuh saya. Udah beres itu tiba-tiba saya buka handphone lagi, ada yang ngechat lagi tuh. Cuman bedanya adalah kalau tadi di WA, ini di Messenger, di Facebook. Lagi-lagi munculin anak bayi. Kalau tadi itu alasannya 40 juta buat operasi di NICU anaknya karena masih bayi baru lahiran. Yang kedua juga sama bayi, yang dia kondisi udah sakit juga perlu dibantu. Kok cepet banget ya kejadian barusan udah muncul lagi gitu, dan sama-sama bayi gitu. Saya chat orang yang kawan saya ini, bro ini ada pulang amal soleh nih, mumpung lagi di Masjidil Haram, monggo hajar ya, mau nutup berapa, mau nambahin berapa. Singkat cerita gak nyampe 30 menit ditransfer kirim bukti pembayaran, transfer. Nih Kang, beres ya katanya. Loh, saya bilang, saya ini nanya mau nambah berapa, bukan malah nutupin semuanya gitu. Dia transfer juga 40 sekian juta, sama nilainya angkanya besar. Dan saya doa lagi itu, ya Allah ya Rabb, ini orang baik, ini punya kemimpi gini seterusnya, ya beres, doain tuh ya. Yang terjadi adalah kalau 1 bulan setelahnya, izin Allah, alhamdulillah, Allah kasih keajaiban di situ ya. Sekali lagi ketika kita nolong orang lain, Allah kasih nolong kita kan. Saat saya workshop di Bandung, orang ini positif hamil, ya. Dan sekarang waktu usia kehamilan itu, sekarang anaknya udah gede juga, dan sekarang lagi hamil yang kedua. Usia udah 5 bulan dan 6 bulan. Nah, apa itu artinya kalau nggak semua? Bagi yang kata Allah, bagi orang mana mungkin mustahil gitu ya. Tapi lagi-lagi saya pernah menuliskan sebuah buku Mulangku Silent tuh, kata mustahil hanya ada pada kamu seorang orang yang tidak percaya dengan kebesaran Tuhan gitu ya. Nah, maka kita termasuk orang yang beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, tugas kita adalah ikhtiar, ya, tawakal sebaik mungkin. Nah, termasuk juga mengamalkan doa ini gitu. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama sering biasakan every day, every single day itu ngapain? Doain orang lain yang baik-baik. Insya Allah energinya nular kemana-mana, ya. Dan kebaikannya akan balik lagi ke kita semua. Itu yang pertama. Jadi teman-teman yang bisa lakukan adalah supaya bisa jadi kebaikan adalah Anda mendoakan orang-orang yang ada di sekitar Anda, ya, keluarga Anda, sahabat Anda, teman Anda, bahkan termasuk juga orang-orang yang memang hadir dalam sebuah kajian atau majelis seperti ini. Itu nomor 1. Nomor 2, kawan-kawan, yang bisa kita lakukan kalau kita pengen menjadi sebuah detonator kebaikan agar kita ini juga terus berbuat kebaikan, ya, antara teknis non teknisnya lah ya, antara hal apapun lah ya every day-nya tuh ya. Kita bisa berbagi pengalaman. Jadi nomor 2 adalah berbagi pengalaman atau sharing pengalaman lah bahasanya. Ya. Nah, sharing pengalaman ini udah menjadi andalan rahasianya saya kalau ini ya. Karena saya tuh gak ada ilmu lah, saya mau orang apa tuh gitu ya. Tapi karena pengalaman gagal dulu, pengalaman jatuh dulu gitu ya, pengalaman bangkrut, ya udahlah kita bagiin gitu. Jadi pada saat saya berbagi itu, niatnya itu bukan karena kita ahli. Nah, ini mindsetnya teman-teman semua ya. Berbagi bukan karena kita ahli.
Boleh Anda tulis ya, berbagi bukan karena kita ahli, tapi karena kita peduli. Nah, berbagi ingat tadi tidak harus dengan uang. Syukur-syukur Anda punya uang, silakan berbagi, sedekah, wakaf, infak gitu ya. Tapi kalau misalkan kondisinya Anda nggak punya uang sedikit pun gitu ya, maka minimal berbagi pengalaman yang bisa Anda bagikan. Ingat ya, pengalaman orang lain adalah guru terbaik. Saya ulangi ya, pengalaman orang lain adalah guru terbaik. Saya jatuh teman-teman 7,7 M. Saya bikin buku, judulnya 7 Kesan Fatal Pengusaha Pemula gitu ya. Orang baca buku itu. Orang baca buku itu tuh. Gara-gara baca buku itu masalahnya orang nggak jadi rugi. Orang nggak jadi bangkrut gitu. Karena saya kasih tahu hati-hati dengan ini. Nah, itulah yang perlu kita bagikan ke teman-teman kita berupa pengalaman. Nah, maka sekali lagi kondisinya adalah jangan merasa Anda tuh harus ahli dulu. Ingat sekali lagi berbagi karena kita peduli bukan karena kita ahli. Kalau kita melihat dalam Al-Quran itu banyak banget cerita-cerita. Cerita tentang Musa gitu ya. Itu Nabi Musa tuh menjadi nabi yang kisahnya paling banyak di cerita Al-Quran kan. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman berharga dari lu yang perlu kita ambil hikmahnya dan kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Kisah tentang bagaimana misalkan Bal'am bin Bauroh gitu ya. Seorang yang memang sama Allah dikasih kelebihan ya, bahkan karomah gitu ya. Tapi gara-gara diuji oleh istrinya ketika itu diuji dengan jabatan harta gitu ya, digoda gitu ya. Akhirnya goyang imannya. Dan malah berbalik, bukan jadi iman gitu kan. Nah, ini bagaimana ternyata jabatan harta menjadi ujian buat kita semua. Ya. Tentang kisah siapa lagi, banyaklah kisah-kisah yang memang bisa kita ambil. Nah, itu yang kita bagikan ke teman-teman kita. Kang, gimana kalau sama ada kisah sama hidupnya gini-gini aja gitu ya. Nah, maka tugas kita adalah mengambil hikmah ataupun pelajaran dari orang lain. Apa yang bisa dilakukan? Nah, malam ini nih ya, menjadi saksi buat Anda bahwa Anda ikutan kajian rutin sidak, dapat aha momen tadi, bantu orang, dibantu Allah kemudian ya. Berbagi bukan karena kita ahli tapi karena kita peduli gitu ya. Punya catatan resumenya tuh dalam handphone Anda atau punya catatan Anda gitu ya. Itu yang dibagikan. Di mana akan dibagikannya? Di IG story, di Facebook, di IG feeds. Nah, kali aja ada orang yang baca gitu ya, sharing pengalaman Anda ikutan kajian ini, tiba-tiba orang jadi berubah gitu. Tiba-tiba orang jadi tobat, Anda jadi hijrah, dan Anda kecipratan hadiahnya. Kecipratan berkahnya gitu. Nah, ini poin. Maka sekali lagi yuk kita jadwalkan setiap harinya berbagi pengalaman. Tentu pengalaman baik ya. Kalau sekarangnya aib ya jangan dibagikan terang-terangan gitu ya. Ambil jadi bahasanya ya anonimuskan gitu ya. Kalau misalkan itu pengalaman yang bisa diambil, bagikan. Itu pula yang saya lakukan ketika dulu sampai saat ini berbagi cerita pengalaman tentang bangkrut. Itu nomor 2. Jadi jangan sungkan untuk berbagi ataupun sharing pengalaman. Nomor 3 kawan-kawan yang bisa Anda lakukan, kalau misalkan kondisinya Anda dikasih rezeki lebih berupa harta gitu ya, maka Anda bisa melakukan aktivitas berupa memberi hadiah. Beri hadiah. Kenapa? Karena saling memberi hadiah, saling mencintai. Tahadu tahabu kan gitu ya prinsipnya. Tahadu tahabu. Makin banyak memberi hadiah, saling banyak beri, makin dicintai, makin kita saling sayang gitu. Nah, ini saya banyak belajar dari orang-orang terdekat saya nih. Ya. Saya adalah orang yang mungkin kalau hadiah itu jarang banget untuk berbagi gitu ya. Gak tahu kenapa berupa barang gitu rada kurang aja gitu. Mungkin karena saya tidak romantis atau tidak gimana gitu ya. Tapi banyak orang yang ngasih ke saya gitu. Dari mulai partner saya gitu ya. Dari mulai kawan termasuk istri saya pribadi gitu. Ngasih gitu ya. Hadiah itu. Nah, itu ketika dia ngasih membuat kita akhirnya pengen bahwa wah ini Masya Allah kasih sayang Allah begitu luas gitu ya. Dan ingat saudara-saudara kita gitu ya, pada saat ngasih sesuatu itu ya sebenarnya nggak harus yang berupa gimana gitu, yang penting kesannya itu, yang penting niatnya tadi gitu. Nah ya, kalau misalkan teman-teman semua sekarang punya kawan, kebutuhannya apa, ya kita kasih lah hadiah itu gitu ya. Catat tuh pada saat miladnya, momen pentingnya gitu ya. Maka kuncinya gini, yang sederhana yang ngena. Sekali lagi, yang sederhana yang ngena. Nah, ini berlaku kalau misalkan teman-teman main pasukan di bisnis ya.
Yang tidak penting itu penting, yang sederhana tuh yang ngena. Nah, monggo agendakan tuh. Saya tiba-tiba dikasih jam tangan sama kawan saya. Saya tiba-tiba dikasih parfum sama guru saya. Saya tiba-tiba dikasih topi gitu kan. Sejadah, oh apalagi sejadah saya pakai sholat, ya itu dikasih hadiah juga sama kawan gitu. Nah, itu silakan. Jadi berupa barang yang kita kasih ke orang lain dan membuat orang lain jadi senang, bahagia gitu kan. Bahkan hanya sekedar mengapresiasi tulisannya itu juga luar biasa. Nah, aktivitas ini sekali lagi yang sangat kecil karena teman-teman pada dasarnya adalah tindakan kecil tapi berefek besar buat kehidupan orang tersebut. Itu yang ketiga. Jadi yuk kita biasakan saling beri hadiah gitu ya ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Gak harus yang nominal besar ya, gak harus kasih tas Hermes, Louis Vuitton misalkan. Ya itu mah buat orang kaya monggo gitu ya. Buat kita yang mungkin belum ada budget sebesar itu ya dari hal-hal sederhana saja gitu ya. Nah, berikutnya adalah kawan-kawan semua nomor 4. Ini yang bisa Anda lakukan ya, kapanpun oleh siapapun gitu ya, dengan nominal berapapun. Tapi yang penting adalah konsistensinya. Apa itu sedekah pagi? Ini udah terlalu banyak saya nulis di Facebook, di Instagram, banyak banget lah pokoknya tentang hikmah kenapa kita perlu melakukan sedekah pagi. Ya, kenapa sedekah pagi? Karena kenapa gak sedekah yang lainnya? Silakan aja yang lain juga, siang, malam juga boleh gitu ya. Tapi pagi itu adalah membuat kita akhirnya menyadari bahwa Allah itu menurunkan malaikat di pagi hari gitu ya, dan mendoakan orang yang memang bersedekah di pagi hari ya. Dan kondisinya ketika itu malaikat yang ada datang juga ke turun itu mendoakan sebaliknya buat mereka yang pelit. Nah, maka sekali lagi buat kita yang sekarang pengen doakan malaikat ya baik-baik gitu ya, yuk kita lakukan sedekah pagi tiap hari ya. Saya teman-teman kemarin ke tim sidak bikin usulan gitu ya, karena kan kita punya komunitas Muslimin Club itu ya yang 10 juta tiap bulan bersedekah. Qadarullah teman-teman semua, sekali lagi tidak semua orang itu mungkin punya budget sebesar itu. 10 juta gede Pak gitu kan. Ya udah deh, kalau nggak 10 juta 10.000 deh per hari. Kalau itu 10 juta per bulan, 10.000 per hari, berarti kan 10.000 dikali 30, 300 ribuan ya. Nah, mungkin bagi Anda rada ringan tuh, walaupun beberapa mungkin ada yang menganggap berat, tapi kalau diupayakan ya Allah bisa lah gitu ya. Nggak harus tiap hari juga nantinya gitu ya. Syukur-syukur Anda bisa sehari. Nah, maka saya bikin program kawan-kawan ke tim sidak untuk bikin program namanya adalah 10.000 sehari. Boleh diklik linknya teman-teman di kolom chat ya, sambil saya coba buka juga ya. 10.000 sehari ini apa sih gitu ya. Ini adalah program untuk diriman sama tim dari sidak. Nah ya, kalau di Muslimin Club itu 10 jutaan ya, ditagihnya tiap bulan ya. Assalamualaikum gitu ya. Sedekah gitu kan. Nah, ini adalah 10.000 setiap pagi. Doakan mereka setiap hari. Yakin nggak mau? Ya maulah gitu ya. Apa yang bisa Anda lakukan dengan uang 10.000 rupiah? Ya, di sini saya jelaskan. Jajan cemilan ya, 10.000 kan, mie ayam, bakso ya, parkir, ongkos ya, bayar tol dan sejenisnya. Tapi sadarkah kita atau ke Anda, uang 10.000 rupiah itu bisa dikeluarkan tiap hari, itu insya Allah akan jadi wasilah kebaikan kita dan pertolongan Allah di kemudian hari. Karena prinsipnya tadi, bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Nah, ini sejalan dengan apa yang Rasulullah sabdakan. Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan orang lain, seorang mukmin gitu ya, pasti Allah akan melepaskan darinya dari suatu kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan mudahkan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Perhatikan yang kalimat terakhir. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka sudah menjadi tugas kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa melakukan amal soleh dalam setiap harinya, kebaikan demi kebaikan ya. Kayak nolong orang, ringanin beban orang, kayak tadi ya. Beberapa di antara Anda sudah melakukan sebuah wakaf luar biasa untuk support pondok penghafal Quran gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, dengan program 10.000 sehari ini, programnya sebenarnya sederhana, diingetin itu aja. Dan bersyukur teman-teman ada yang ingetin. Karena tidak semua orang itu ada yang ingetin ya. Salah satu poin penting pada saat kita pengen istiqomah adalah ada remindernya. Kenapa ada remindernya? Sholat saja yang wajib itu masih diingetin dengan azan. Allahu Akbar gitu ya. Nah, termasuk juga kita pada saat pengen beramal soleh berupa sedekah. Udah ada yang ingetin. Nah, sama kayak bisnis. Saya punya bisnis kawan-kawan ada 60 brand. Every day itu ya nagih gitu ya. Ingat dulu ya laporan dulu gitu ya. Nah, kalau ada yang ngingetin biasanya nggak semangat tuh. Nggak konsisten, nggak istiqomah gitu. Ya.
Nah, maka sekali lagi di sini saya mengajak teman-teman semua gitu ya. Nah, di sini ada formnya. Ada formnya di bawah tuh. Nah, ini ya. Monggo Anda klik linknya. Kalau ini yang buat teman-teman yang pengen ini ya, pengen menjadi bagian dari program ini, 10.000 sehari, gak harus 10 juta ya. 10.000 sehari. Nama di sini diisi gitu ya. Misalkan saya Dewa Kaprayoga ya, Dewa ya, nama panggilan Dewa. Ya, nah itulah. Nomor handphonenya misalkan. Nah, itu join sekarang. Nah, itu. Ya. Nanti bisa QRIS ini, KRS ini difoto atau bisa masuk nanti untuk sedekah rutinnya tiap pagi ya. Sekali lagi, ini bukan transaksi jual beli, ini bukan soal tentang untung dan rugi gitu ya. Tapi ini tentang bagaimana kita bisa diingetin sama tim dari Sidak untuk sama-sama berbuat baik. Kenapa? Tadi ya, salah satu petuah juga dari guru saya waktu itu, kalau misalkan ya, Kang Dewa pengen dibantu sama Allah gitu ya, waktu sulit itu, jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Saya ulang ya, jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang keduanya apa? Jangan pernah lewatkan pagi selain dengan bersedekah pagi. Nah, ini menarik. Kedua hal tadi ya. Jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan kedua adalah jangan pernah lalui setiap hari kecuali bersedekah pagi. Nah, maka silakan yuk kita sama-sama komitmenkan gitu ya. Tiap harinya bersedekah pagi. Kalau lupa ya pada saat di masjid mungkin buat teman-teman yang ikhwan itu ya, ke masjid bisa masukin ke kotak infak. Kalau buat ahwat karena khawatir mungkin nggak memungkinkan ke masjid, bisa support gerakan Sidak yang ada di Indonesia ini gitu ya. Bagaimana visinya sangat besar, pengen mensurgakan Indonesia dengan berbagai macam programnya, gitu ya. Oke, saya coba cek di kolom chat dulu. Siapa di sini yang baru isi formnya? Isi form yang program 10.000 sehari. Komandan. Nanti simple ya, si CS-nya dari Sidak itu bakal ngingetin itu aja sih. Nanti teman-teman juga bakal dapat banyak program kayak begini yang dikomandoi oleh Kiai EN ya, di Pratama gitu ya. Yang dimana saya pribadi hanya support aja, saya tim rusuh lah saya ya. Di sana nanti banyak kok, ada UAS ya, Ustadz Somad, ada Ustadz EN, ada Kosriwan Abadi, ada Kang Reddy Saputra. Nah ini insya Allah ya sama-sama berbuat baik lah. Tadi ya, goalnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, dan. Harus setiap pagi Kak? Nggak harus. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa hari itu belum lapang, ya kelapangan rezekinya mungkin belum ada, ya nggak harus dipaksakan. Ya. Sekali lagi tidak ada paksaan. Dalam program ini kita lebih kepada support teman-teman saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah kenapa? Nah ini pun sama. Karena kita pengen jadi wasilah kebaikan buat orang lain. Karena kita pengen jadi daftar kebaikan buat orang lain. Ya, ketika Anda nge-share gitu ya ke teman-teman, itu juga jadi kebaikan insya Allah. Kang, apakah harus setiap pagi 10.000? Sebenarnya bisa aja diakumulasiin. Sekarang teman-teman saya tuh niat gitu kalau bersedekah gitu ya, berapa misalkan angka jebret itu langsung diniatkan untuk 1 bulan. Ya. Kalau ada budget lebih lagi, ya karena saya juga ada lempar ke beberapa pondok gitu segala macam, baru tuh tiap harinya. Memang kerasa yang penting itu istiqomahnya, ingat ya. Di bagian ini, di ngomongin diatur kebaikan itu bukan soal nominal besarnya. Kalau 1 juta jebret tapi gak pernah rutin, ya jadinya juga gak istiqomah kan. Yang penting itu kan kecil tapi konsisten. Nah, kunci konsistensi tadi teman-teman adalah di-remind. Ada 3 sebenarnya teman-teman. Ya. Boleh Anda catat. 1, gimana cara kita istiqomah supaya kita bisa konsisten dalam kebaikan? Kita harus punya sistem reminder. Apa itu reminder? Sistem mengingetin kita. Contohnya apa tadi? Sholat aja diingetin sama azan. Nah, pertanyaannya kita sedekah, berbuat baik, amal soleh, ya, dakwah itu diingetin sama apa gitu loh. Nah, minimal ketika ikutan program 10.000 sehari itu gitu ya, diingetin sama tim Sidak. Assalamualaikum, nah, gimana nanti siripnya gitu ya. Itu nomor 1. Jadi kita perlu diingetin. Ya. Nah, yang kedua adalah sistem yang namanya sistem charger. Nah, kalau tadi sistem reminder itu lebih kepada diingetin sama guru, sama kawan, ya, sama mentor, sama ustadz gitu ya. Nah, kalau misalkan charger itu adalah dalam berupa kajian-kajian, ya, seminar, workshop, termasuk malam ini. Ketika Anda hadir di malam ini bagian dari chargernya. Oh iya, berarti nanti pas udah beres nih, entar lagi nih beres, cut gitu ya, tutup. Udah beres nih, rekap, aku pengen jadi terkebaikan, share tulisan di Instagram, di Facebook, atau di WA grup, share semua kajian malam ini. Ya. Terus doain orang lain sebelum tidur. Nah, kan? Jadi SOP gitu sebelum tidur tuh. Bikin jurnal syukur. Ya. Bikin to-do list buat besok.
Nah, itu hal sederhana tapi sangat powerful, teman-teman. Hari ini kawan-kawan, saya alhamdulillah produktif nulis 24 buku. 24 buku. Perusahaan 60 brand gitu ya. Kontes affiliate masih menang juga 30 kali. Nah, orang kalau ngomong, "Iya lu mah enak," gitu kan. Lah, kalau lu ngomong sibuk, gue juga sibuk gitu kan. Poinnya apa tadi? Bagaimana kita menghargai waktu itu setiap harinya. Nah, maka tips dari saya pribadi buat teman-teman semua tadi, sebelum tidur, yuk kita banyak bersyukur, doain orang, mulai to-do list, besok ngapain gitu. Ini perlu di-charger. Ingat teman-teman, iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun ya. Itu iman, Pak. Apalagi motivasi sekali lagi. Itu iman apalagi motivasi. Maka sekali lagi tugas kita adalah ikhtiar. Ikhtiar buminya gimana? Ikhtiar langitnya gimana? Oh, ikhtiar buminya adalah sering ikutan kantin sidak untuk chargernya gitu ya. Untuk remindernya ikut program 10.000 sehari gitu ya. Kalaupun misalnya nggak bisa sehari gimana Kang? Ya nantilah diingetin sama tim sidaknya, kalaupun enggak ya gaji dipaksaan. Intinya tugas kita kan ngingetin ya. Oke, teman-teman saya akan share lagi link yang tadi ya, yang bedah pondok kalau misalnya nanti teman-teman yang belum melakukan. Jadi yang satu bisa dilakukan malam ini, yang satu lagi untuk tiap harinya nanti ya. Nah, yang ketiga teman-teman, yang tadi saya belum sampaikan adalah sistem booster. Apa sistem booster? Sistem yang memang mendorong kita, nge-boost kita. Biasanya adalah lingkungan. Nah, di kantin sidak ini kan teman-teman Masya Allah luar biasa, 900 orang yang hadir gitu ya. Nyimak bareng-bareng, insya Allah orang-orang soleh baik gitu ya. Sama-sama berjuang gitu. Terus juga di banyak berbagai program sosnya Bang GN gitu juga sama gitu. Kudu booster. Sama kayak gini deh. Kita mau diet misalkan gitu ya. Mau nurunin berat badan. Charger sudah punya ya. Kita punya alat misalnya, punya latihan. Terus juga reminder sudah punya, kita pakai personal trainer. Tapi boosternya, lingkungannya nggak memungkinkan, makannya bala-bala mulu gitu, gorengan mulu gitu ya. Ya nggak ada turun-turun juga berat badan gitu. Maka 3 tadi kudu ada. Sistem charger, sistem reminder, dan sistem booster. Nah, harapannya adalah di sidak ini gitu ya, kita sama-sama berjuang sekali lagi fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan untuk sama-sama menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan terutama topik malam ini adalah tentang detonator kebaikan, di mana tindakan kecil ya berdampak besar. Jadi nggak harus sedekah brutal, nggak harus sedekah jebret 1 M gitu ya. Ada salah satu muslim club itu sedekahnya sebulan 500 juta. Bayangkan dalam sebulan sedekah 500 juta. Ada, ya bukan saya, orang lain ada gitu. Nah, nggak harus gitu. Aduh, anak banget ya kaya. Ya gak apa 10 juta. Kan 10 juta gak ada 10.000. Ya. Ya lagi dengan program ini nih, saya coba tampilkan kembali. Setidaknya menjadi sebuah komitmen kita bahwa kita pengen jadi orang baik, kita pengen jadi orang yang membaikkan orang, ya. Pengen komitmen istiqomah. Bantu saya ingetin kan. Ingat, mindsetnya adalah kita saling. Saling itu berarti saling ya. Kita bantu teman-teman semua untuk melakukan kebaikan. Nah, Anda juga ketika pengen kebaikan ya kita monggo salurkan lewat pondok ataupun lewat program yang ada di sidak ini, gitu ya. Kita coba akan cek di kolom chat. Silakan komen dan sekali lagi saya pengen tahu berapa banyak yang sudah isi form yang barusan ya. Semoga sekali lagi teman-teman yang isi form barusan untuk komitmen sedekah 10.000 yaitu sehari atau tiap hari, semoga Allah balas ya ke hari-harinya. Dan biasanya sih banyak kemudahan. Ini mah saya testimonial aja ya. Saya tiba-tiba dapat banyak kemudahan gara-gara mengkomitmen sedekah pagi. Nah, terus saya pengen membacakan juga teman-teman. Ini adalah beberapa hal kebaikan yang bisa Anda contek ya. Apalagi kan selain mendoakan orang, tadi kan ada 4 ya, saya sudah share ya. Mendoakan orang, sharing pengalaman, ya, ngasih hadiah. Yang ketiga adalah sedekah pagi gitu ya. Apalagi kan yang bisa dilakukan, nah monggo Anda catat, saya akan saya jelasin ya teman, Anda bisa catat aja poin-poinnya. Yang berikutnya adalah postingan orang. Halaman adalah Anda yang nulis. Nah yang ini adalah lebih kepada orang lain yang nulis atau orang lain yang bikin video, Anda nge-share gitu dong. Tapi bumbui dengan kalimat. Masya Allah banget inspiratif. Semudah itu, nanti orang ada yang nonton lagi tuh videonya. Anda kecipratan pahala tuh ketika orang berubah gitu. Yang berikutnya ya, share postingan. Berikutnya adalah traktir makan. Ya. Traktir makan walaupun cuma makan kan apa somai gitu ya, 10.000, 5.000, itu bikin orang seneng loh itu, ya. Ingat sekali lagi gak usah lihat nominalnya ya, yang penting tuh kebahagiaannya itu. Hormon keluar dan akhirnya membuat orang menyenangkan orang. Nah, itu tadi gitu. Kita juga bisa disenangkan ke yang lain gitu ya. Apalagi Kang ngasih pujian, apresiasi. Ngasih pujian orang. Tapi dengan pujiannya di sini jangan sampai bikin orang jadi
Karena tadi, ya mungkin kata-kata itu sangat berharga buat kita, buat dia akhirnya. Pernah belajar tentang bahasa cinta ya, language itu, love language itu. Salah seorang itu, salah satunya adalah bahasa cintanya adalah afirmasi. Itu apresiasi, pujian gitu. Nah, bisa jadi pujian orang lain itu gitu ya, ke kita mengapresiasi tentu dengan kalimat yang baik ya, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar gitu ya. Jangan langsung muji orangnya, khawatir nanti jadi kayak ain gitu. Itu membuat air jadi senang. Itu yang bisa dilakukan juga ya. Apresiasi tulisan. Ya kalau Anda baca tulisan orang, diapresiasi gitu ya. Ngasih jalan orang. Kalau Anda pakai mobil, motor gitu ya, ya kasih jalan lah. Jangan meruang gitu. Nah, bisa jadi orang lagi buru-buru, kasih aja jalan. Ya, pernah istri saya bilang bahwa kita harus banyak ngasih jalan ke orang lain supaya Allah ngasih jalan ke kita gitu. Itu quote-nya istri gitu. Nah, itu oke, siap gitu kan, hajar. Jadi teman-teman jangan ragu untuk ngasih jalan ke orang lain kalau lagi macet dan segala macam ya. Apalagi Kang, bikin resume kajian. Malam ini nih ada sebuah hal yang bisa Anda lakukan, silakan bikin resumenya. Beberapa kawan kita juga sering bikin postingan kan, resume-resume kayak begitu ya. Kalau kawan-kawan kita di Bandung itu, nah silakan Anda juga lakukan, bisa gitu ya. Karena pada dasarnya itu sangat ringan, sangat mudah untuk dilakukan. Wakaf Quran. Ya, Sidak juga punya Quran. Kalau Anda pengen ikutan wakaf, nanti mungkin share juga tuh linknya untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua ya. Terus apalagi Kang, menebarkan senyuman, salam gitu ya. Terus juga apalagi berbagi nasi, menyediakan takjil buka puasa kayak tadi ya. Tadi Kamis ya, puasa sunnah, monggo tuh. Dan masih banyak lagi. Jadi intinya adalah lakukan hal sederhana tapi sangat kena buat orang lain ya. Tindakan kecil tadi bisa berdampak luar biasa ke orang-orang di sekitar kita. Itu ya teman-teman ya. Oke, izin saya chatnya di off-kan dulu. Nah, ini akan saya share lagi sekali lagi adalah link untuk berwakaf. Support pondok saya akan buka ya berapa banyak yang sudah bergerak. Ada 458 teman-teman. 458 tadi 284. 284 458. Berarti ada 174 orang yang bergerak malam ini untuk berwakaf gitu ya. Untuk pembangunan membedah pondok menghafal Quran. Alhamdulillah sudah terkumpul 47 juta total semuanya. Nah, buat Anda yang mau, silakan Anda klik link yang ada di kolom chat ya untuk bisa berwakaf di malam ini juga. Niatkan untuk kebaikan sekali lagi, support mereka untuk menghafal Quran, Masya Allah ya. Saya ada program kawan-kawan. Selain Fun Day itu yang di Bandung gitu ya, membahagiakan, memuliakan, membantu gitu ya, melayani para penghafal Quran. Ada kita program namanya Umroh Mungkin gitu ya, Hufaz gitu. Wah itu bikin mewek Pak gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi mereka ini kan anak-anak usia masih berapa tapi udah luar biasa hafalannya gitu. Nah, kita iri ya gitu ya. Nah, minimal kalau kita belum bisa ngumrohin ya, belum bisa bikin mereka tuh akhirnya terbang ke Baitullah sana gitu ya. Ya minimal untuk support dari segi fasilitas di pondoknya lah gitu ya. Maka sekali lagi saya mengajak Anda semua silakan klik link yang ada di kolom chat ya, isi donasi di situ gitu ya. Dan kalau yang pengen dirutinkan untuk donasi tiap pagi, silakan klik link yang ada di bawahnya tuh, yang kedua. Sedekah rutin 10.000 sehari diingatkan oleh tim. Itu ya teman-teman semua ya. Alhamdulillah udah 1 jam. Semoga walaupun kita cuma sejam, tapi sekali lagi semoga ini menjadi sebuah titik untuk kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Karena pada dasarnya setiap hari kita perlu lebih baik, ya, agar memastikan bekal di akhirat nanti kita banyak. Ya, bekal amal soleh pastinya ya. Buat teman-teman yang pengen menutup malam ini dengan wakaf, boleh diklik link yang ada di kolom chat, nanti boleh disimpan juga linknya, mungkin nanti khawatir pegang mungkin kan malam ini, dan kalau pengen dirutinkan sedekah pagi, boleh diklik link yang kedua ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin untuk sharing malam ini dari saya, perwakilan dari Sidak gitu ya, karena nggak ada hostnya saya langsung. Mari kita tutup sharing malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, istighfar juga bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga siapapun sekali lagi yang nonton malam ini di kantin Sidak ini, Allah lapangkan rezekinya, mudahkan urusannya, cahaya hidupnya, dan berkahi semua penghasilan dan juga pekerjaannya ya. Sekali lagi saling mendoakan satu sama lain, termasuk juga sebelum kita nanti tidur ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memandang semua aktivitas berhenti, dan inilah aktivitas mereka yang dipesankan oleh kiai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang menyegerakan urusan Tuhannya, maka Allah juga akan menyegerakan urusan hambanya. Dan hal ini tercantum dalam Al-Quran, surah Nur, surah yang ke-24 ayat ke-37. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi terguncang, yaitu hari kiamat. Dan setelah itu mereka melanjutkan Odoj, One Day One Juz, yang merupakan program membaca Al-Quran 2 lembar di setiap setelah sholat 5 waktu. Untuk urusan makan, masjid ini yang sediakan, sehingga akhirnya mereka tak lagi kepusingan untuk urusan perutnya. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Quraisy ayat ke-4, yang artinya memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Setelah makan, mereka melanjutkan aktivitas mengajar serta mengabdi ke masyarakat dan TPA sekitar. Karena masjid dan pondok ini memiliki prinsip, jika ingin ditolong Allah, maka tolonglah orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menunggukan kedudukanmu." Quran surah Muhammad ayat ke-7. Kini sudah ada 11 TPA yang diajarkan masjid dan pondok ini untuk masyarakat lokal, dan masih ada pondok-pondok yang ada di luar kota seperti Malang, Solo, Jogja, Bandung, Bogor, dan insya Allah akan tersebar di seluruh Indonesia. Dan ketika waktu sore tiba, semuanya kembali fokus dengan aktivitasnya masing-masing, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan beginilah seharusnya seorang muslim itu menemukan jalan menuju Tuhannya. Masjid ini bukanlah yang terbaik, dan masjid ini masih banyak kurangnya, tetapi sedang belajar menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bergerak. Bagaimana ujung dari perjalanan kita meninggalkan karya terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena bukan kantor yang dinilai Allah, bukan perusahaan yang Allah nilai, tetapi peradaban besar yang dimulai dari masjid yang akan terus mengalir walaupun usia telah berakhir. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, tentu orang-orang yang menonton video ini sedang berharap dan merancang surga, ingin dekat sama Allah dan ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, caranya gimana? Allah sudah kasih bocoran di Quran di surah Al-Baqarah ayat ke-82. Walladzina amanu, dan orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan kebaikan, ulaika ashabul jannah, mereka itulah orang-orang golongan penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Berarti kata kuncinya adalah dua, beriman dan berbuat kebaikan. Untuk itu maka Sidak menghadirkan program-program kebaikan dalam rangka mempraktekkan aktualisasi daripada keimanan. Bukti kita mengimani Quran, makanya hadirlah sebuah program KUI Quran Indonesia. Bukti kita ingin makmurkan masjid, menjalankan perintah Allah, kita hadirkan pasar bahagia. Bukti kita peduli sama anak yatim dan penghafal Quran, kita hadirkan program Al-Mari. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, kalau kita belum bisa bingung merancang program kebaikan, maka cari sederhana, mari membersamai, maka kita jadi bagian daripada program kebaikan ini, membesarkan. Semoga Bapak Ibu, kawan-kawan semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membesarkan program kebaikan ini, sebagaimana Umar bin Khattab didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk melanjutkan dakwah yang sudah dirintis Rasulullah. Dan semoga antumlah orang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Imam Wahyudi, Wakil Ketua 3 Basnas Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Audit Syariah Basnas Provinsi Kalimantan Barat, dan alhamdulillah hari ini telah memberikan hasil dari audit dari Pondok Digital Agnia di Kalimantan Barat ini dengan hasil wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan norma akuntansi dan sesuai dengan syariah agama Islam. Semoga kedepannya Pondok Digital Agnia memberikan manfaat yang terbaik buat umat, baik yang ada di Kalimantan Barat maupun yang ada di Indonesia. Semoga perolehannya semakin baik dan pemanfaatnya semakin sesuai dengan syariat, sehingga semuanya tertata oleh baik dan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sebelum ada program Almari, para santri bisa menggunakan alat-alat mandi, mereka harus membeli dengan menggunakan uang sendiri. Assalamualaikum sahabat. Itulah satu cerita dari sekian banyak permasalahan yang ada di pondok-pondok penghafal Al-Quran saat ini yang kami temui. Banyak santri mandi tidak menggunakan alat mandi yang semestinya. Dan sedihnya lagi, adab yang bergantian menggunakan sikat gigi karena tidak mampu untuk membeli. Akibat ketiadaannya alat mandi, santri banyak yang menderita skabies, gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya. Melihat hal ini, bagaimana adik-adik pejuang ini bisa maksimal untuk menghafal Al-Quran? Padahal kita sebagai muslim diwajibkan untuk selalu mensucikan diri. Bahkan beberapa ibadah yang kita jalankan, bersuci merupakan syarat sahnya suatu ibadah. Berangkat dari fakta di lapangan, kami tim Sidak membuat sebuah program yang bernama Alat Mandi untuk Santri sebagai solusi untuk kebersihan santri.
Ya Allah, ya Rob, semoga sakitnya ini Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia.
Dari 260 juta jiwa penduduknya, 230 juta jiwanya berKTP-kan Islam, bertuhankan Allah, dan berkitabkan Al-Quran. Tapi tahukah saudara, jika 65% umat muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Quran, artinya ada 140 juta lebih saudara seiman kita tidak bisa membaca Al-Quran. Sebuah fakta yang memprihatinkan, bukan? Maka tak heran jika setiap hari kita disuguhi tontonan, baik di media sosial ataupun televisi, informasi itu tak jauh-jauh dari kemiskinan, kriminalitas, perceraian, seks bebas, narkoba, dan kebobrokan lainnya. Ketidakidealan tersebut disebabkan karena umat hari ini sudah terlampau jauh dari manual buku kita, yaitu Al-Quran. Gerakan Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran hadir di tengah kita sebagai solusi dengan opsi bahwa kita harus kembali ke Al-Quran. Gerakan ini memiliki visi mensurgakan Indonesia dengan misi memberantas buta huruf Al-Quran, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, dan membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Sidak bersama kekuatan umat berikhtiar untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut dengan melahirkan berbagai macam program. Dalam memberantas buta huruf Al-Quran, Sidak berjuang dengan metode Thaqifah yang hanya butuh 5 kali pertemuan, insya Allah bisa baca Quran. Alhamdulillah, metode ini terbukti membantu lebih dari 370.000 orang sejak diluncurkan, dan angkanya terus bertambah setiap harinya. Sementara untuk mencetak para penghafal Al-Quran, Sidak mengajak sebanyak-banyaknya orang menghafal dengan metode MIM. Menghafal itu mudah, baik secara online maupun secara offline. Saat ini metode MIM sudah membantu ribuan orang dengan berbagai latar belakang, mulai dari pengusaha, karyawan, anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, bahkan yang sudah berusia senja, semua bisa hafal Al-Quran dengan mudah. Bahkan atas izin Allah, metode ini bukan hanya bisa membantu mereka menghafal ayatnya, tapi juga arti perkata, nomor surat, nomor ayat, halaman, posisi, tadabbur ayat, dan lain-lain. Wa idh najainakum, dan ketika kami menyelamatkan kamu min ali Fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun, yasumunakum su'al adab, dan mereka menimpa kamu dengan siksaan yang berat, yuzabbihuna abna'akum, dan mereka menyembelih anak lelakimu, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak perempuanmu, wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim, dan ini adalah cobaan besar dari Tuhanmu. Itu adalah surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 49, posisi pojok kanan atas, halaman 8. Selain itu, untuk membuat umat kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran, Sidak juga membuat berbagai macam program dakwah sosial berbasis masjid. Di antaranya, Pasar Bahagia, Hadiah untuk Pejuang Nafkah, Quran untuk Indonesia, Sidak Solidarity, Gerakan Infak Beras, Gerakan Infak Protein, Hijrah Box, Santri Bersih Rapi dan Wangi, Wisata Quran Pedalaman, Masjid Makan-Makan, dan banyak lagi program lainnya yang didedikasikan untuk mengajak umat kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran. Saudaraku, percayalah, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan. Malaikat yang jadi wasilah turunnya Al-Quran jadi pemimpin para malaikat, yakni Jibril. Bulan turunnya Al-Quran jadi bulan yang mulia, yakni Ramadan. Malam turunnya Al-Quran jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan,
yakni Lailatul Qadar. Manusia yang ditugaskan Allah menyampaikan Al-Quran jadi manusia terbaik di muka bumi, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak cerita dari mereka yang dekat dengan Al-Quran, hari ini hidupnya menjadi jauh lebih baik. Sudah tidak ada waktu untuk berpangku tangan. Umat ini sudah jenuh dengan berbagai keterpurukan. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari semua ini adalah dengan menjalani hidup sesuai dengan yang Allah mau, yang sudah tertulis secara gamblang di dalam kitab suci Al-Quran. Mari surgakan Indonesia dengan Al-Quran.